Seperti biasa trader, setiap hari kita punya judul masing-masing, ya. Kita punya judul masing-masing dan hari ini judul yang ingin saya bawakan adalah Bitcoin. Apakah dia menuju ke 20.000 atau malah sebaliknya terjun bebas? Sebenarnya judul ini saya angkat dari tulisan saya di salah satu portal news, portal investing yang benar-benar dia menyajikan informasi-informasi tentang trading dan lain-lain yang sangat luar biasa. Adalah investing.com. Trader kalau ada waktu dan kesempatan, ini saya buka sedikit dulu. Trader bisa buka di sini. Nah, ini dia. Saya mau bilang, bukan saya mau sombong. Jarang ada broker-broker punya analis yang ada di sana, ya. Jarang ada broker-broker Indonesia yang punya analis yang bisa menulis dan tembus di sana. Nah, ini dia. Ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri buat saya, kebanggaan tersendiri buat Amarket bahwa seorang analis dari Amarket bisa hadir berkontribusi buat trading Indonesia, memberikan ilmu, memberikan apa yang ada supaya trader di Indonesia ini jangan kembali jatuh lagi ke jeratan-jeratan influencer atau afiliator di mana disuruh deposit, disuruh trading kasih sinyal dan akhirnya loss. Tapi dengan kehadiran saya berharap semoga trader Indonesia bisa merubah suasana, belajar sebagai seorang trader mandiri. Apapun hasilnya itu adalah analisa yang telah dilakukan oleh para trader semuanya. Itu yang paling penting. Oke trader, kita langsung masuk. Tema hari ini kita akan berbicara sangat luar biasa ya di salah satu portal investing.com. Di sana saya menulis tentang prediksi Bitcoin minggu ini. Apakah kembali ke level 20.000 atau terjun jatuh bebas? Nah, ini dia. Para trader, ini saya langsung baca aja di sini. Nah, trader bisa lihat di sini. Ya. Trader bisa lihat di sini. Ya. Di sini trader, kalau kita lihat di sini ya, saya menulis di sini, saya mengatakan bahwa pertarungan di level 20.000 berlanjut. Bayangkan trader selama hampir 2 minggu terakhir, 3 minggu. Dia bermain di sekitar 20 ribuan. 21, 22, dia turun lagi sampai terakhir dia turun menuju ke 18. Habis itu dia naik lagi. Ya dia bergerak di sekitar situ. Nah, kalau trader bisa lihat di sini bahwa perlu dicatat bahwa 20.000 secara historis merupakan level yang paling penting di dalam mata uang kripto pada saat ini. Di mana Bitcoin mendekati level dan mencapai hari kemarin ya, waktu penutupan kembali 19.270. Setelah dia, bayangkan dia mengalami kejatuhan sebesar 84%. Ya. Nah, kalau kita melihat ini trader ya, kita melihat ini seperti keadaan yang terjadi ya trader ya. Kalau kita melihat hal ini sama seperti keadaan yang terjadi di tahun 2017. Ya. Setelah dia naik tinggi, pang, dia jatuh ke bawah. Ya. Dan bisa jatuh sampai ke 10.000. Saya mendengar salah satu kemarin di investing juga dari prediksi dari Deutsche Bank mengatakan bahwa Bitcoin pada akhir tahun ini menuju ke 25.000. Ya, saya bercanda aja, saya bilang wah ini jangan-jangan karena nanti Jerman mau di Piala Dunia. Ini kalau Jerman juara Piala Dunia, wah ini bisa 25 nih atau 30. Ya ini cuma candaan aja ya. Tapi ada salah satu broker juga. Analisnya bilang bahwa Bitcoin itu akan turun sampai 10.000. Wah, ini saya bilang waduh. Ini kalau seorang analis menganalisa kayak gitu nggak ada masalah sebenarnya. Cuman menurut saya yang namanya analisa kalau turun sampai tidak masalah. Sampai 10.000 oke. Tiap analis punya persepsi masing-masing. Cuman kalau saya lihat sampai 10.000 itu menurut analisa saya bisa terjadi tapi lama. Mungkin tanggalnya tepat, bulannya tepat, tapi tahunnya ini kita nggak tahu. Karena pernah analis dari tempat itu juga salah satu influencer yang selalu mempromosikan itu ya, tempatnya ya, broker itu.
Dia menganalisa, dia bilangnya bahwa tunggu Bitcoin sampai 30.000 baru beli. Itu saya mendengar itu, saya menunggu sampai mendengar analisa dia. Itu saya menunggu hampir 10 bulan, Bapak Ibu semuanya. Hampir 10 bulan, bayangkan. Sudah gitu dia naik sedikit ke 35, dia turun lagi ke 20-an. Waduh, ini kacau ini nih. Ini kalau analis seperti kayak gitu harus benar-benar harus ya gini, yang namanya analis setiap orang punya persepsi masing-masing. Jadi tiap orang punya persepsi masing-masing. Oleh karena itu saya tidak bisa bilang bahwa salah apa tidak, enggak. Tapi mari kita menganalisa secara fundamental supaya kita tahu tentang hal-hal tersebut, ya. Kalau kita lihat hal tersebut, trader, ya, kalau kita lihat hal tersebut, sebenarnya dari dulu saya sering bilang bahwa Bitcoin ini tidak sama seperti 2 atau 3 tahun yang lalu, di mana Bitcoin ini benar-benar sangat perkasa, tidak ada yang bisa memegang hal tersebut, ya. Dibilang aset yang benar-benar freedom finance. Tapi sekarang enggak. Semenjak kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Amerika Joe Biden untuk melihat lagi Bitcoin, akhirnya Bitcoin lambat laun telah berada dalam kekuasaan Amerika. Setiap statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank Amerika, mau tidak mau, sangat mempengaruhi pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin sekarang sudah benar-benar dalam genggaman The Fed. Hari itu terbukti dengan harga Bitcoin sekarang pergerakannya itu udah sama seperti pergerakan saham Nasdaq, S&P 500, Dow Jones. Mari kita lihat. Mari kita lihat trader semuanya. Kita lihat ya. Kita lihat platform. Oke, kita masuk platform. Nah, trader bisa lihat di sini ya. Nah, trader bisa lihat di sini. Sorry, saya masuk platform. Trader bisa lihat. Bitcoin sekarang dia selalu akan berhadapan, berseberangan dengan dolar. Itu sudah sangat jelas. Trader bisa lihat di sini. Ya. Kenaikan, trader bisa lihat di sini bagaimana mata uang dolar ini dia mengalami penurunan, ya. Nah, trader bisa lihat di sini. Bitcoin ini dia udah benar-benar sama dengan dolar. Dan kalau trader lihat di sini, Bitcoin ini sangat terpengaruh dengan hal-hal seperti hal tersebut, trader ya. Nah, trader lihat Nasdaq, oke. S&P 500, oke, udah sama ya. Dow Jones, oke, udah sama. Pergerakannya udah sama, trader. Pergerakannya udah sama. Di mana harga dolarnya naik, Bitcoinnya juga punya peluang untuk benar-benar naik juga. Oleh karena itu, Bitcoin sudah dalam genggaman The Fed. Apalagi, kenapa hal ini diambil? Karena semenjak pecahnya perang Rusia-Ukraina dan dalam tanda kutip Rusia pingin menggunakan Bitcoin sebagai alternatif dalam pembayaran, mau tidak mau Amerika sebagai polisi dunia sudah melihat hal itu dan mau tidak mau Bitcoin dalam genggaman Amerika. Nah, tapi pernyataannya gini, trader. Banyak yang bilang bahwa Bitcoin ini akan sampai 0 atau sampai 10, tidak masalah. Itu menurut saya bisa terjadi. Tapi Bitcoin mau tidak mau sangat dibutuhkan oleh dunia finance sebagai alternatif dalam dunia pembayaran. Oleh karena itu, dimatiin pun juga tidak akan bisa, sengaja dipelihara. Tapi untuk bisa seperti zaman dulu sampai 50-60 ribu menuju 70 ribu K per satu Bitcoin, menurut saya masih sangat jauh dari kenyataan. Dan menurut saya menurut saya hal tersebut sudah sangat jauh dan mungkin tidak akan pernah kembali lagi seperti kayak gitu. Jadi Bitcoin sudah dipatok ya sebagai anggaplah salah satu aset ya, di mana bisa dikontrol, sehingga dengan dikontrolnya ini
pergerakan Bitcoin ini tidak bisa lari kemana-mana lagi karena udah dipantek ya, sehingga dia bisa diatur. Kalau terlalu tinggi harus diturunkan, kalau terlalu rendah harus dinaikkan. Nah, kita kembali ke masalah Bitcoin 20.000 apa tidak. Oke, kita masuk ke platform lagi. Saya bisa lihat di analisa saya bilang bahwa Bitcoin pada minggu ini saya menganalisa dari 18.000 sampai 20.000 dan kenyataan 18.000 sampai 22, dan kenyataan itu adalah nilai nominal yang benar-benar masuk dalam logika. Trader bisa lihat, ini adalah puncak, salah satu puncak ketinggian dari Bitcoin ya. Mari kita tarik garis. Ya, kita tarik garis, salah satu garisnya di sini. Oke. Nah, trader bisa lihat. Trader kalau bisa lihat ya, kenyataan yang terjadi Bitcoin ini kalau saya lihat ya trader ya, dia sekarang berada di posisi 20.000 hari ini. Ya. Dia akan terus naik dan naik terus. Trader bisa lihat secara garis besar, trader bisa lihat ya. RSI udah agak naik, stochastic udah naik. Teknikalnya kita main di situ ya. Trader bisa lihat di sini ya, dia akan terus naik dan menurut saya 22.000 dia bisa dapat. Nah, dan tujuan dia yang paling tertinggi menurut saya itu ya, taruhlah di sini 23 atau ada yang bilang sampai 25. Oke, kita main di 25 di sini. Tidak tertutup kemungkinan bisa sampai daerah situ, trader. 25-an. 25 di sini ya, titik. Nah, oke, dapat. Itu dia. Ya. Kalau menurut saya seperti kayak gitu. 23 sampai 25 masih bisa dapat. Oh, oke, sorry. Nah. Nah, ini dia. Nah, ini dapatnya di level berapa ini? 23. 23 dapat. Nah, oleh karena itu menurut analisa saya, Bitcoin ini masih bisa naik sampai minimal 22, 23. Kalau bisa sampai 25 seperti dari prediksi dari Deutschland Bank Jerman bulan Desember, itu bisa masuk dalam logika. Tapi menurut saya beberapa minggu terakhir ini dia akan mencoba sampai 23. Tapi trader jangan sampai di situ. Tidak tertutup kemungkinan setelah 23 apa yang terjadi? Dia akan turun, trader. Ya, dia akan turun. Siklus ini menurut saya dia akan terjadi. Ya, setelah dia masuk 23 apa yang terjadi? Dia akan turun. Dan tidak tertutup kemungkinan penurunan dia itu bisa sampai ke level sini. 15.000. Dia bisa sampai ke level 15.000. Jadi setelah dia naik ya, setelah dia naik taruhlah 23 ya, kondisi di sini trader, mari kita lihat. Nah, trader lihat ya. Nah, ini dia membuat palang pintu sejajar di sini. Ya. Oke, saya gambar buat trader supaya para trader semuanya paham. Dia membuat palang pintu sejajar di sini. Dia membuat palang pintu sejajar di sini. Ya, dia membuat palang pintu sejajar di sini. Ya. Nah, dia membuat palang pintu sejajar di sini. Dia membuat palang pintu sejajar di sini. Nah, trader bisa lihat. Trader bisa lihat apakah yang terjadi, trader? Dia membuat palang pintu sejajar di sini. Ini kita berbicara menurut analisa teknikal ya, karena kalau kita memang pasar akan selalu bergerak, tapi dari pergerakan itu kita bisa menganalisa arahnya sampai di mana. Nah, trader lihat. Dari sini trader, menurut analisa saya, kalau dia tembus sampai di sini, tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai di bawah sini, trader, sampai 15.000. Dia bisa turun sampai di situ. Bisa. Ya. Tapi membutuhkan waktu yang panjang. Untuk dia bisa naik sampai 32 menurut saya masih sangat butuh jauh. 25 oke. 23 yes. Ya. Tapi kalau bisa sampai ke 32 menurut saya jauh, masih jauh. Masih sangat jauh. Malahan menurut saya ya, trader bisa lihat nih ya. Setelah terjadi seperti kayak gini ya, ini 68 ya. Trader bisa lihat, lembah naik turun, dia akan turun sampai menurut saya dia akan turun sampai 15. Dia akan turun sampai 15. Ya, tapi itu membutuhkan waktu yang panjang karena rally yang terjadi
Dia agak sedikit naik dulu dari 20, 21, 22, rally lagi di atas, agak sedikit naik, baru setelah itu dia akan mencoba untuk agak sedikit turun lagi ke bawah. Dari patron pergerakan ini aja kita udah bisa melihat arahnya trader. Dari pergerakan ini aja kita udah bisa melihat ya. Anggaplah anak SD lagi menggambar ini. Dari sini aja kita udah bisa melihat ya. Ini anggaplah Sintayong lagi buat simulasi analisa terhadap anak-anak U19 Indonesia ini ya. Nah, trader bisa lihat ya. Menurut saya tidak tertutup kemungkinan setelah dia naik ke atas sedikit ya. 20-an, 21, 22 seperti target saya di atas ini, dia akan sedikit agak turun lagi, mantul ke bawah sampai 15. Nah, oleh karena itu kita akan lihat bagaimana arah pergerakan Bitcoin ke depan ya. Dan setelah itu kita akan lihat bahwa Bitcoin tidak akan musnah. Tidak. Bitcoin dibutuhkan dalam perekonomian dunia sebagai suatu alternatif yang digunakan untuk uang fiat yang terjadi di setiap negara. Demikianlah tema kita pada hari ini. Semoga tema ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yes!